Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok CNT akan mengkampanyekan yang kami beri judul Solar is Solution. Pada kampanye kami pada kali ini kami mengambil tema tentang pendaya gunaan energi matahari atau solar energy di wilayah pesisir pantai. Dan kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Fajar Eka Arya Krishna dengan NIM 006, kemudian saya sendiri Derek Erina Taliko dengan NIM 033, dan Fajar Ridho Pangestu dengan NIM 043, dan Hegel Arum Palugo dengan NIM 054. Ada beberapa topik akan menjadi pembahasan kampanye kami pada hari ini. Yang pertama yaitu Solar Energy in Indonesia. Yang kedua Solar Energy in Coastal Areas. Yang ketiga Positive versus Negative of Solar Energy. Yang keempat Efficiency of Solar Energy. Kita akan memasuki pada bagian yang pertama yaitu tentang Solar Energy in Indonesia. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa solar energi adalah salah satu pemanfaatan dari energi panas matahari yang digunakan dan dialihkan menjadi energi listrik. Dan solar energi termasuk ke dalam golongan energi terbarukan yang murah dan efisien. Dan berdasarkan dari grafik pertumbuhan yang terjadi di 1 tahun ke depan, 1 tahun belakangan ini, Indonesia berada di atas dari negara-negara seperti Jerman dan Jepang dalam pemanfaatan solar energy. Dan berdasarkan data yang telah kami sediakan, bahwa dapat disimpulkan tingkat penggunaan dan pemanfaatan solar energy di Indonesia sudah mumpuni dan mampu menyaingi beberapa negara-negara maju. Pemanfaatan energi solar di pesisir pantai. Energi terbarukan merupakan salah satu energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar untuk pembangkit listrik. Di antaranya yaitu energi surya. Sebagaimana diketahui bahwa cahaya baik yang tampak maupun yang tidak tampak memiliki 2 buah sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel yang disebut foton. Indonesia adalah negara yang memiliki sinar matahari selama 12 jam sehari sepanjang tahun. Karena letaknya pada garis khatulistiwa, secara geografis, negara Indonesia sebagian wilayahnya adalah lautan yang matahari sangat optimal. Dalam penelitian ini membuktikan sistem penyerapan energi pada solar cell dengan hasil optimal yang cocok untuk daerah pesisir. Dengan memanfaatkan energi surya tersebut, diperoleh solusi yaitu sistem yang mampu memaksimalkan tegangan atau disebut Maximum Power Point Tracker atau MPPT. Algoritma penjejak menggunakan Petrov and Observe. Sisi positif dan negatif dari sang energi panel surya. Energi alternatif menjadi tren pada beberapa tahun terakhir, terutama dalam wacana mengurai penggunaan energi konvensional yang mengakibatkan pemanasan global. Salah satunya adalah penggunaan panel surya. Panel surya akan mengonversi energi fotonnya yang dikeluarkan oleh matahari menjadi listrik. Panel surya telah banyak digunakan dalam skala rumah tangga karena biaya yang relatif murah dan perawatan yang mudah. Adapun dampak positif dari penggunaan panel surya antara lain: 1. Untuk fasilitas umum, energi surya bermanfaat digunakan untuk menerangi jalan dan juga fasilitas publik. Dengan hal ini, pemerintah dapat menghemat biaya pengeluaran. 2. Untuk para pelaku industri atau gedung perkantoran, energi surya bisa digunakan untuk kegiatan operasional kantor atau perusahaan sampai dengan sore hari. Barulah pada malam harinya dilanjutkan menggunakan listrik PLN. 3. Dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. 4. Tidak menimbulkan suara bising. 5. Kapasitas listrik yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan cara merangkai modul secara seri dan paralel. Di samping dampak positif yang dimiliki oleh panel surya, alat ini juga memiliki dampak negatif pada lingkungan yang harus diwaspadai.
Dampak negatif yang dimiliki oleh panel surya antara lain: 1. Bahan yang digunakan dalam panel surya akan menjadi sampah apabila alat tersebut mengalami kerusakan. Komponen-komponen dan bahan penyusun alat tersebut akan dibuang dan dapat mencemari lingkungan. 2. Komponen-komponen pada panel surya merupakan logam yang harus ditambang. Semakin banyak kebutuhan panel surya, berarti semakin banyak penambangan logam yang harus dilakukan. Kegiatan penambangan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan walaupun dapat diatasi dengan kegiatan reklamasi dan reboisasi pasca tambang. 3. Pantulan cahaya matahari dari panel surya yang berbahaya bagi makhluk hidup. Jika ada burung maupun serangga yang terbang di dekat panel surya tersebut, maka akan mengalami kematian. Selain itu, cahaya matahari yang seharusnya diteruskan ke dalam tanah, namun dibantulkan kembali ke udara, sehingga lebih banyak cahaya matahari yang dibantulkan kembali daripada diserap oleh tanah. Efisiensi penggunaan energi solar pada pesisir pantai. Ada beberapa hal atau faktor pendukung yang sangat membuat pemakaian energi solar di pesisir pantai ini sangat bagus. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah suhu. Di sini yang dimaksud suhu adalah panas yang ada di pesisir pantai. Biasanya tingkat kepanasan untuk kinerja normal solar ini adalah 25 derajat Celcius. Tapi jika semakin tinggi suhu tersebut akan semakin bagus kinerjanya. Yang kedua adalah posisi penempatan. Posisi penempatan ini adalah hal kedua yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi kinerja panel surya. Saat mengatasi sistem ini, perhatikan lokasi yang tepat agar solar tidak tertutup oleh daun-daunan atau pohon-pohon. Yang ketiga adalah material penyusun. Panel surya terdiri atas sel surya yang dirangkai dalam bentuk seri dan paralel. Ada beberapa unsur yang di dalamnya, contohnya seperti crystalline, thin film, and multi-junction cells. Yang keempat, intensitas energi. Semakin besar intensitas penyinaran matahari, maka akan semakin tinggi pula kinerja panel surya, dan begitu sebaliknya. Jadi, yang dimaksud ini adalah kita harus pandai untuk menentukan tempat di mana kita memasang panel surya tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah hambatan listrik beban. Seperti contohnya kita saat malam hari, hambatan energi kita akan banyak karena kita akan menggunakan lampu. Jadi mungkin hambatan yang tepat untuk mengisi baterai panel surya adalah jam 10 sampai jam 2 siang. Karena di saat itu kita jarang menggunakan listrik dan panasnya pun sangat terik. Jadi kurang lebih seperti itu efisiensi penggunaan solar di pesisir pantai. Sekian, terima kasih. Demikian tadi kampanye dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok kami tentang pendayagunaan energi matahari atau solar energi di daerah pesisir pantai. Dan kami tutup dengan sebuah kata-kata singkat bahwa the use of solar energy on the coast in the right choice because of the high level of efficiency and usability when solar panels are in the area. Nah, punya arti bahwa solar energy ketika digunakan di pesisir pantai itu merupakan salah satu pilihan yang tepat karena mempunyai efektivitas yang tinggi dan pendayagunaan yang luar biasa dari solar panel yang ada di area tersebut. Demikian tadi kampanye dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.